Kayaknya kurang kompak. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini sungguh hari yang luar biasa buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mungkin semalam ada yang menyalakan kembang api, atau mungkin bakar-bakar jagung atau bakar babi. Kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Saya juga merasakan setelah 10 tahun merasakan bagaimana Pontianak ini kalau ada tahun baru pasti kembang api, ya. Ketika jam 00, saya tadi malam juga tidur jam 00 lewat, ya, jam 1. Nah, saya berdoa untuk Besan, keluarga Besan, untuk keluarga anak-anak saya. Malam tadi sebelum tidur semua saya kumpulin, ayo berdoa, ucap syukur kepada Saudara. Ya, apa kata Pak Gembala tadi, kita bisa melewati itu 1 jam saja itu sudah berat, Saudara. Ya, ternyata banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan sebelum tahun 2026, termasuk istri saya. Ya. Dan kita ini orang-orang yang berbahagia, masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Amin. Untuk hidup di bumi ini. Ya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, pada siang hari ini, saya kan udah siang ya ini, Bapak Saudara. Sudah jam 11 ya. Tema hari ini adalah jangan takut. Yes. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada firman Tuhan mengatakan jangan takut? Dalam Yesaya 41 ayat 10. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Boleh kita ingat Pak Pendeta Willy? Ya. Kita kan baca bersama-sama, nggak usah buka HP, Bapak Ibu Saudara. Lihat saja di sini. Ya. Nanti kalau buka HP keliru, nanti ada WhatsApp masuk. Di sini kan nggak ada. Ya. Nggak ada WhatsApp yang masuk sini. Ya, karena zaman sudah canggih ini, ya. Kita akan menikmati, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini sungguh luar biasa. Ini bukan berasal dari dunia, ini dari Bapa kita di surga. Amin. Amin. Ya. Gimana Pak Pendeta? Masalah? Rupanya ada masalah. Mari kita buka saja di HP. Karena Tuhan menghendaki supaya HP dibuka. Tapi kalau ada WhatsApp, lewatkan. Sudah ketemu? Sudah ketemu semuanya? Saya mau supaya semua membaca. Tidak ada yang ketinggalan, ya. Ini luar biasa ayat firman Tuhan ini. Oke? Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Stop. Nah, rupanya mungkin ada yang belum ketemu, silakan. Baca, keluarkan suaranya. Ya, oke lah, saya akan ikut juga. Baca Bapak Ibu. Maksud saya mohon Bapak Ibu yang membaca. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu ayat firman Tuhan ini luar biasa. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Oh, puji Tuhan. Ya, sudah ada ditayangan. Gini saja, tutup lagi HP Bapak Ibu Saudara. Kita baca saja ini. Oke, 1, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya kata amin. Amin. Kita akan menjadi orang-orang pemenang. Amin. Makanya tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar berita-berita, entah berita itu dari YouTube
dari apalagi TikTok, dari Facebook, dari Instagram, mungkin dari berita televisi. Itu banyak kejadian yang menurut saya ini kejadian tantangan, kejadian tantangan bagi anak-anak Tuhan. Ada bencana banjir, tanah longsor, apalagi banyak hal, kebakaran, kekerasan, ya. Hanya tsunami aja belum ada. Tsunami belum ada. Nah, itu tandanya kita ini harus waspada bahwa kita ini nggak hidup selamanya di bumi ini. Harus dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Saya terima kasih Pak Gembala tadi malam tahun baru menyembah Tuhan luar biasa, merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Itu bukan suatu yang mudah, ya Bapak Ibu. Ya, bukan yang mudah. Kalau gembala itu saya juga dulu menggembalakan. Malam tahun baru biasanya diundang oleh jemaat, diajak makan. Nanti setelah makan ngobrol sama-sama, berdua sama-sama. Ya. Saya pikir tadi malam itu ada ibadah di sini. Rupanya tidak ada ibadah tutup tahun, tapi hari ini buka tahun. Amin. Ya, karena tadi malam ulang tahun juga cucu saya yang umur 3 tahun. Saya udah sama Pak Gembala nggak bisa datang. Saya merencanakan datang musola di sini ngobrol-ngobrol sama ibu. Ya. Tapi rupanya Tuhan nggak berkenan pagi hari ini. Ya. Saya belum ucapkan selamat tahun baru pada ibu Gembala. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Kita harus percaya bahwa tahun 2026 ini tahun yang penuh berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan, Bapak Ibu. Kalau orang-orang hamba Tuhan memprediksi, oh tambah susah, oh harus nyalain emas. Ya kalau punya duit, kalau nggak punya apa? Yang dibuat beli emas. Tapi kita ini percaya orang-orang beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya. Tuhan selalu bersama kita. Nah, kita lihat dulu zaman-zaman dulu Bapak Ibu, review ya. Kita review. Ya, review di zaman Nuh Bapak Ibu. Zaman Nuh ini, ya Nuh itu selalu bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Bapa di surga. Hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan GKRI Pontianak ini selalu hidup dekat Tuhan. Yang percaya kata amin. Amin. Oh, luar biasa. Harus hidup dekat dengan Tuhan. Gak ada cara lain selain kita dekat dengan Tuhan. Ya. Sebab tadi dikatakan, aku ini Allahmu. Ya. Nah, pagi hari ini kita ada zaman Nuh. Zaman Nuh itu biasa-biasa Bapak Ibu seperti kita hari ini. Tetapi kan Nuh dekat dengan Tuhan, Nuh dikasih tahu. Nuh bikin batra. Aku akan menenggelamkan bumi. Dan Nuh menyampaikan berita ini pada orang-orang di sekitarnya tidak percaya. Tetapi hanya Nuh dan keluarganya. Akhirnya Tuhan laksanakan itu, bumi ditenggelamkan. Ya 150 hari semua mati, tinggal Nuh dan keluarganya. Ini zaman dulu. Ya biasa-biasa seperti nggak terjadi apa-apa. Yang kedua di zamannya Lot. Kalau di zamannya Lot beda dengan zamannya Nuh. Zaman Lot ini zaman kejahatan manusia luar biasa. Nah, coba kita tarik pelajaran ini untuk zaman sekarang Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah di zaman kita ini tidak ada kejahatan? Kejahatan luar biasa. Baik kejahatan melalui internet maupun kejahatan langsung, kejahatan narkotika, kejahatan kekerasan. Itu ada di bumi yang kita sering
dengan mungkin ada kejahatan di daerah Siantar dan Pontianak. Ya, itu tercatat dalam Kejadian 13 ayat 13. Kemudian zaman akhir. Zaman akhir ini zaman sekarang. Nah, ini akan kita baca sama-sama. Matius 13 ayat 49 dan 50. Matius pasal 13. Coba kita lihat di sana. Matius 13 ya, ayat 49 dan 50. Ini perlu kita ketahui, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar para ahli Taurat. Demikian firman Tuhan. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Jadi pada zaman akhir malaikat akan datang memisahkan orang benar dan orang jahat. Orang jahat dari orang benar. Itu dipisahkan oleh malaikat. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan ketakutan. Kalau sudah begitu, sudah final, sudah terlambat. Oleh karena itu, kita harus hidup dekat dengan Tuhan dan jangan takut akan berita-berita seperti ini. Jangan takut ada berita-berita yang mengerikan. Saudara, kita di Indonesia ini kan enak jadi orang percaya, walaupun kadang-kadang ada tekanan-tekanan nggak seberapa, ada penganiayaan. Di sini ada orang dianiaya, nggak ada ya, Pak Pendeta? Nggak ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini di negara namanya Nigeria, ada yang baca? Ya, Nigeria itu Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dibantai, bunuh, dianiaya oleh intoleran, alias ISIS, alias orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Tapi nanti akan dipisahkan kita dari orang-orang jahat itu. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita, walaupun nanti akan terjadi di Pontianak, kita tidak perlu takut. Oh, hanya satu yang amin. Kita tidak takut akan terjadi penganiayaan di Pontianak. Amin. Ya, kita harus apa? Untuk apa kita nggak percaya? Kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi kalau Tuhan menghendaki kita ditembak, ya kita langsung bertemu Tuhan. Kita harus hidup selamanya di surga. Dan ini sudah diberitakan oleh Tuhan sendiri akan datang. Ya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Mengapa nggak perlu takut? Ya, kenapa nggak perlu takut? Sebab Tuhan menyertai. Ayat tadi 41 tadi. Ya. Sebab Tuhan menyertai. Nah, kata menyertai itu sudah saya tulis di situ, Bapak Ibu. Boleh ditampilkan, Pak? Ya. Alasan pertama kenapa nggak perlu takut, nggak boleh takut apa yang terjadi, ya. Sebab Tuhan menyertai. Sebab Tuhan menyertai. Menyertai itu apa? Selalu bersama-sama. Ya, namanya menyertai itu selalu bersama-sama. Kemanapun bersama-sama itu namanya disertai. Nah, yang menyertai itu Tuhan. Jika yang menyertai Tuhan itu pasti kita dilindungi. Amin. Pasti kita diberi aman. Gak perlu takut. Jadi kalau Tuhan menyertai, kenapa kita harus takut? God be with you. Tuhan menyertaimu. Tuhan itu Maha
kalau Tuhan yang menyertai kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang percaya katakan amin? Tidak ada yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan menyertai kita, sebab dikatakan tadi, aku bahkan akan memegang kau dengan tanganku. Artinya sepenuhnya full diproteksi oleh Tuhan. Gak ada kesempatan sedikit pun iblis untuk mengganggu. Kemudian hari-hari ini tawaran iblis itu kan enak-enak. Ya, kita dilindungi dari tawaran-tawaran yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, tawaran seperti Tuhan Yesus. Yesus sendiri ditawari, diberi semua dunia ini akan diberikan, asal engkau menyembah aku, kata iblis. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapat tawaran, ya, posisi pekerjaan, ya, mungkin tawaran-tawaran yang ilegal, ya, mungkin ada mau disuap dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah. Nah, kalau Tuhan menyertai, itu nggak akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Dan kita jujur di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, ya, juga di zaman yang sudah serba canggih, serba mudah, ya, kita juga akan dilindungi oleh Tuhan dari keinginan daging kita. Keinginan daging ini paling berat. Lawan paling berat daripada lawan setan, lebih berat melawan keinginan daging. Ya, karena kita masih punya daging, kita masih punya keinginan daging untuk hidup di bumi. Ya, temannya beli tas harga mahal, ya mungkin ada rasa iri. Tetangga beli, teman sebelah rumah beli mobil, mungkin kita punya uang, kita beli mobil. Itu kita dilindungi oleh Tuhan. Dan kuasanya memberikan perlindungan sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh kita dari roh-roh jahat. Maka kita tidak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Ya. Tidak perlu takut dengan iblis. Iblis ditakuti, iblis itu nggak punya kuasa. Ya. Masih kuasa saya dan Bapak Ibu Saudara karena Roh Kudus menyertai kita. Amin. Ya. Ini luar biasa. Yang pertama, alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan meneguhkan. Apa yang diteguhkan? Iman kita. Ya, iman kita teguhkan, gak akan goyah akan apapun yang ada di bumi ini. Kita tetap cinta Yesus selamanya. Ya. Haleluya. Ya. Iman kita diteguhkan dan dikuatkan sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa. Seperti Ayub begitu penderitanya, tetapi dia tetap cinta Tuhan. Daniel dan kawan-kawan, Rasul Paulus, bahkan rasul-rasul tidak takut, imannya selalu diteguhkan oleh Tuhan. Iman kita perlu diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini melihat dunia, kadang-kadang kita masih ragu, masih bimbang, masih takut kalau menghadapi orang-orang yang intoleran. Kita masih nggak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan puji Tuhan, saya nggak pernah takut dengan apapun. Setan apalagi itu, setan. Anak-anak saya ini udah kenyang, ya, dengan orang-orang yang jahat ketika masih kecil-kecil, disantet, dibunuh, tapi Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Amin. Dan Tuhan teguhkan iman saya, ya, gugur iman saya. Begitu juga saudara-saudara Bapak Ibu, pasti dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan imannya. Haleluya. Ya, makanya sediakan diri untuk dekat dengan Tuhan. Sediakan diri untuk selalu dalam hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya baru pertama kali pergi ke Medan, saya disantet, Bapak Ibu, gara-gara memberitakan Injil. Ya, tapi saya enggak merasa disantet, orang lain yang tahu. Ya, istri saya bilang, "Bah, kok ada suara kayak mercon di belakang rumah?" Enggak apa-apa, itu bukan mercon. Nanti
kamu akan lihat apa yang Tuhan lakukan orang yang jahat. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu sampai sini nggak tahu. Seminggu kemudian orang itu ada orang meninggal dunia. Ya. Dan ternyata adiknya orang yang nyadet saya itu cerita bahwa Bapak Pendeta disandet oleh abang saya yang meninggal. Ya. Sebab Tuhan melindungi sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan itu dahsyat, tidak perlu takut dengan dunia ini. Ya, iman kita teguhkan. Ketika kita menghadapi pergumulan berat, datang saja pada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang saja pada Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita punya pergumulan berat, ya, pasti Tuhan beri kelegaan. Sebab Tuhan meneguhkan iman kita. Ya, nggak perlu kita takut, apalagi mencari lawan. Ya, Tuhan ada di pihak kita. Dan kita siapa berani? Siapa berani? Tuhan ada di pihak kita. Gak ada yang berani, amen. Setan pun gak berani. Ya, sebab Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai kita. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan menolong. Ya, maka jangan bimbang, jangan ragu, ya, sebab Tuhan menolong. Tahun 2026 ini Bapak Ibu, apapun usahanya, apapun rencananya, pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya tiba-tiba ingat Pak Gembala, Bapak sekeluarga dari Surabaya sedang liburan di Siantan ya Pak. Terima kasih. Saya juga dari Solo Pak, sama-sama dari Jawa. Ya, bisa ketemu di rumah Tuhan yang penuh dari urapan kuasa-Nya. Kalau Bapak itu asli putra daerah Kalbar, istrinya dari Surabaya. Oh, ibu yang dari Surabaya. Ya, Ya, luar biasa. Terima kasih Pak. Selamat bergabung ke tempat ini. Sama-sama dari Jawa kita Pak. Ya. Pak Gembala juga dari Jawa. Ya, puji Tuhan. Lanjut. Yang ketiga, sebab Tuhan menolong kita. Roma 15 ayat 3. Allah Roh Kudus sumber pengharapan. Amin. Hari ini Bapak Ibu memasuki tahun baru, hari pertama, pengharapan ada di depan kita. Haleluya. Ditemukan kepada Tuhan sumber sukacita. Kita tidak akan merasakan duka cita. Sumber sukacita itu ada pada Tuhan, sebab Dia Allah yang kita sembah itu Allah yang ajaib dalam nama Yesus. Yang terakhir adalah sumber sejahtera. Amin. Amen. Gak ada kita yang tidak mau diberikan kesejahteraan oleh Tuhan. Ada? Kalau ada angkat tangan? Pasti gak ada. Semua ingin damai sejahtera senantiasa sepanjang hidup di bumi dan selamanya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, maka itu jangan takut memasuki tahun 2026. Kita percayai, imani, tahun ini adalah tahun berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Amin. Saudaraku. Amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita harus bayar harga. Ya. Ya, berdoa. Yes. Rindu ketemu Tuhan. Ya, rajin berdoa dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan dikatakan, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ini roh kita, bebaskan roh kita. Roh kita ini hanya bisa berhubungan dengan roh Tuhan. Kalau tubuh ini bisa berhubungan dengan sesama. Ya, itu roh kita harus selalu intens berhubungan dengan Tuhan, supaya kita diurapi, kita diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, pengharapan-pengharapan di depan Tuhan selalu jawab, dan kita diberikan damai, sejahtera, dan sukacita melimpah dalam kehidupan keluarga kita masing-masing.
Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Mari saudaraku, Mas Ageng dan WR Singer silakan naik. Kita akan angkat pujian. Ya. Tuhan masih ingat? Ya. Dengan tangan kananmu, ku tidak takut. Ya.